Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat sidang pengajian yang saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini ada gerimis-gerimis. Lobe itu gerimis. Lobe. Katanya gerimis itu. Itu rahmat itu. Jadi itu bukan cuaca yang tidak baik itu Pak Arman. Bagus, jangan dibilang tidak baik. Semua cuaca itu bagus. Ya, tidak adonan buuk cijur. Bahkan kalau ada ibu-ibu, bapak-bapak yang sanggup mengambil air dari langit tanpa ada permohonan, tidak ada apa, langsung dari langit ke penampung itu, tampung lagi itu, bawakan mandi kepada yang sakit-sakit itu. Insyaallah bacakan Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu falaq, Qul a'udzu binnas. Ya, mana sakit-sakit juga, mana semuanya itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai daya tiatok. Kalau dari teater enggak lah puro. Langsung dari apa tuh? Aujin bono. Ya, itu bagus. Salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kajian awak malam ko bersumber dari Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat 7. Ikola dan sampai potang khutbah Jumat. Ya. Jadi kalau khutbah itu kan tak dapat tak dapat dapat mengaku dah. Kalau iko dikoke kata. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun walahum azabun azim. Telah terkunci hati mereka. Telah terkunci pula pendengarannya, matanya juga tertutup. Nah, tertutup di apa? Dah boleh menemu kebenaran lah. Walahum azabun azim. Mereka itu adalah akan menerima azab. Dikaji awak malam ko adalah tanda-tanda hati manusia yang mati. Lah, tertutup, terkunci. Kalau hati lah terkunci, atulah payah ubir. Ya, panjang uraiannya masalah hati ini. Inna fil jasadi mudghah. Dalam diri manusia ada segumpal daging. Idza saluhal jasadu kullu. Apabila yang segumpal eloklah sodo. Wa idza fasadal jasadu kullu. Apabila buuk-buuklah sodo. Ala wahiyal qalbu. Itulah dia hati. Sumber penyakit itu tentang di hati itu sesodor, Pak. Iri hati. Orang nape inyo long sosak tu iri hati. Tak boleh. Nampak ada orang pajak akak rumah betul-betul nak golang apa. Jam berapa hari deknya? Nanya tensi kali. Piti mana lo dapat dia dunia? Iri tu. Iri hati, sakit hati.
hati, busuk hati, tinggi hati, kori hati. Boleh? Makan hati. Ada makan hati? Ada kan? Ada. Kalau orang berdua makan hati. Iya. Coba langsung dia busuk kalau nak apa. Coba apa? Langsung tu lah. Tak? Makan hati. Kone hati. Kone hati. Kalau le topik kone hati tak salah lah. Beda kalau kone hati ke bini orang. Atau bini orang kone hati ke laki orang tu beda lah. Maka dijagalah hati wak cakap. Sumber penyakit itu di hati itu sesuatu. Kalau bisa dia awak mengendalikan, insya Allah sehat awak. Ya. Ada 7 tanda hati awak tu nan lah terkunci jaga. 7 ya. Mudah-mudahan nak ada di awak lah. Yang pertama, meremehkan salat. Nah, mau salat dah. Alasan banyak. Masalakakum fi saqar. Kenapa kamu masuk ke dalam neraka saqar? Kata Allah. Qalu lam nakum minal musallin. Kami dulu dari dunia ndak salat dah. Jadi kalau orang tak mau salat dah, itulah hati-hati dah. Mudah-mudahan awak disengomi kau dah ada macam itu. Dalam melaksanakan salat itu ada 5 yang perlu kita perhatikan supaya jangan sia-sia. 1, hendaklah salat dengan khusyuk. Pertama, khusyuk. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang beriman. Orang beriman yang mana? Orang beriman yang salatnya khusyuk. Ikutin bayang gue. Sedang semayang, anak kunci hilang tadi dapat jua. Sedang salat, takanang uang kuliah anak alum bayi. Sedang salat takanang kredit anda lo bayi le. Itu dia. Makanya indak khusyuk dah. Pernah ada seorang jamaah salat di masjid, nampak ada Nabi tuk tak gulu-gulu. Yang ulang semayang ada yang? Iya, Rasulullah. Ulang lihat. Ulang Rasulullah, iya ulang. Bang kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang lihat yang? Ulang lihat. Kedua kali. Ketiga kali. Ulang lihat yang? Nak tolok dari Rasulullah. Nak topik dah. Nak. Wang manawu tu maknina dah. Salat itu harus ada tumakninanya. Tenang, jangan bergulut-gulut. Jangan bergulut-gulut. Itu seperti kalau Bapak pernah ikut dengan orang salat 20, salat tarawih, itu gigi 5 loh. Iya. Itu yang terjadi itu. Salat tarawih 23 rakaat 7 menit selesai. Siapa di mana salat tercepat di dunia ini? Indonesia dapat juara 1. Iya, juara 1 salat tercepat. Tengoklah di video orang salat. Salat apa namanya seperti itu tuh? Aduh, tonton bacor. Gol nantu aja. Tapi kalau le topik baca nak masalah kan.
Maka salat itu harus khusyuk, konsentrasi dalam hati. Nak sembahyang tu. Macam mana menyuruh nak awak sembahyang? Bapak dia kata, "Yo sembahyang." Lama. Mau maduk kau mai baru sudahlah. Tilong sembahyang. Alah, ketua yang maduk kena kau sudah keliru. Itu tidak bisa. Jadi salat itu harus khusyuk. Yang kedua, harus tepat waktu, awal waktu. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu ada waktu yang telah ditentukan. Kamu ya ibu dia. Dek nyanyi. Dah. Ada orang salat subuhnya jam 7. Salat apa nama orang? Duha. Ada orang salat asarnya jam 6 kurang 5. Salat apa nama itu? Salat maghrib. Ija sampai dulu kau turun. Bekola. Mak pergi ke sawah, menui padi. Melawak sembahyang le, nanti lu ketek le siapa le? Siapa mulu mak? Sepetak secaca le ira ketek. Kau newak lo. Jadi salat harus apa? Tepat waktu. Satu khusyuk, yang kedua tepat waktu. Yang ketiga berjamaah. Terutama laki-laki. Perempuan juga berjamaah. Sore kemarin saya wirid di Stanum Bangkinang. Uang lo sudah sewirid lah. Sudah se. Ada jemaah tu bertanya, Bu. Tanya Cik Buya, ya. Kami produksi ko banyak bono kaji Buya. Ndak ni kami bulio pe mensoji ko semai jemaah ada kenapa bono dia. Tu. Jadi saya jawab, hadisnya banyak, bukan satu. Lah, salat perempuan itu lebih baik di rumah. Di rumahnya di dalam kamar. Itu satu. Hadis yang kedua, jangan larang istrimu, jangan larang wanita itu ke masjid. Kedua bertentangan jadinya kan. Jadi ulama mengambil apa? Mengambil pemahaman. Kalau tampik di masjid itu ndak aman bagi produksi dah, jempailah gumalah. Maka masjid ketek tampik kelak produksi ketek bononyo kelaki banyak aja jempailah. Gumalah. Paman ya? Gitu ya. Ini amul cici ambil di situ. Sudah itu, dah menyusu anak ya. Menyusu anak. Jadi ada ketek wow, udah dapat aja. Anak apa rumah lah? Atau nengadi-gadi, nengka menimbulkan fitnah rumah lah. Tapi kalau nenek-nenek kau siapa juga lah? Bayanglah kamu tadi. Jemaah lah kamu tadi. Jadi jangan diambil satu hadis saja. Itu jalan keluarnya. Tapi kalau kandak nyaman, ndak aman tompek roh. Aduh malah. Jadi satu khusyuk, dua tepat waktu, tiga berjamaah, empat berjamaahnya di masjid. Kau harus kena kepala masjid. Jadi banyak alasan lewat laki ke leh. Kau mai tahu. Banyak amal semayang awak 27 rakaat, 27 derajat. Kamu jual di rumah leh. Saya yakin ibu bapak-bapak salatnya ada di rumah. Tapi janganlah di rumah. Kecuali ada halangan-halangan yang tidak bisa diapakan. Ya. Subuh ya. Subuh kenapa ramai? Alhamdulillah. Penuh.
sampai kalau. Ya. Saya banyak memperbanding-bandingkan. Saya nampak oleh saya. Hari Rabu saya ceramah kuliah subuh di Al-Abrar, Sungai Betung. Ya, nanti tengok jemaah tu. Ramai. Sebelumnya saya ceramah di Lereng, banyak lo Lereng dulu. Lereng tu juara 1 banyak lo. Juara 1. Juara 1 banyak Lereng tu dia. Juara 2 Abrar. Subuh sepagi insyaallah saya ceramah di Langgam. Di Langgam. Ya. Tengok lo sok kenapa lo. Orang dulu kuliah subuh lah, lah minggu pula. Kami nak kuliah subuh lah kami ni. Sungai Amir bila? Tu. Jadi tunggu. Jadi tunggu siarkan. Bila masuk orang paling banyak wak dapat ilmu tu, orang memadukan itu kita kapan? Apalagi memanggil buyanya tidak payah, saya aja dekat sini, saya panggil aja. Tapi jangan berdempet waktunya dengan masjid atau dengan jadwal kayak tempat lain. Tuh. Jadi ada ndak apa ke masjid ka? Subuh. Kok subuh tu adanya kuliah subuh ti boreh lah Muhammadiyah aja kan? Kalau kami tidak di Islam tu sekali 2 minggu jalan terus. Ya. Jadi siarkan, makmurkan masjid itu. Situ dia masuk awak tu berapa? Bersosialisasi awak sama awak. Sama akrab awak deh. Jangan kuliah subuh aja pakailah nak kali. Tak ada bayar lah. Selesai deh jemaah harus saudara. Soal PT tu mungkin dia dah bayar. Ya. Jadi 1 khusuk, 2 tepat waktu, 3 berjamaah, 4 di masjid, yang kelima iringi dengan salat sunat sebelum dan sesudah. Karena ada orang cik-cik pokoknya rato-rato orang tengok orang kelaki di mana jurus salat Jumat. Orang kelaki gua kalau sudah salam dua lah pulang lah. Tak boleh pakai solat sunat lagi. Maka solat sunat ko adalah penyempurna. Ko ada nan cabiyo itu tu penumbuk. Dulu kalau ada contoh, orang yang hanya manca yang pokok-pokok aja, nak amu ambil nan sunat dah, samalah kita pergi ke Bukit Tinggi hanya bawa ongkos saja. Ongkos 150.000. 150.000 di bobitinya. Nak ada lebih, nak ada kurang. Ni orang ke supir je kelai. Tinggal dia awak 0. Tiba di lubuk bangku, orang makan orang. Boje-boje, orang makan soto, makan sate. Awak makan apa? Makan angin. Dok balik singgah orang di kilo 9, beli jagung orang, makan panggang jagung orang. Awak panggang jagung tunjuk baru. Jadi semua yang sunat jangan disia-siakan. Itu yang kita sebut dengan salat sunat rawatib yang mengiringi salat wajib dan salat sunat. Salat wajib sebelum dan sesudahnya. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi jangan sampai awak meremehkan salat. Yang kedua, tanda hati awak tidak sehat, tanda hati awak mati. Yang kedua, merasa tenang, masa senang membuat dosa. Ada terasa orang. Orang kalau lah berdosa, maknya tak lah biasa je dia tu tak terasa dia ingin berdosa. Kalau dulu nengok awak di pasar dulu kan, tak ada orang produksi kau dah pergi pakai baju lolok pergi ke pasar dah. Pakai sarawak pendek, pakai sarawak hawe. Tak ada orang jual rumah. Kalau ada orang lu dia nak orang wakuk kau lah. Jadi tu dulu. Kini dia lah orang menganggap biasa je lah. Maka menganggap itulah biasa. Padahal salah. Ya. Bonceng-bonceng laki bini apa berdua. Pacar-pacaran itu biasa. Ini biasa. Tak boleh tu. Membenarkan kebiasaan itu tak boleh.
Itu namanya membenarkan kebiasaan, tak boleh. Jadi judi umpamanya segala macam itu tak boleh. Oranglah menganggap biasa orangnya anak muda. Anak buat itu jawaban biasa orangnya. Anak muda bau. Buat macam itu dulu. Jadi orang yang menganggap biasa melakukan dosa, apa gunanya ya? Peyuano. Jangan Tuhan tak sesemayang marah. Murah lagi. Tengoklah. Nanya usaha sakit nak benar. Kalau ada orang macam itu ibu, apa sekalian, itu ndak zaki yang dulu Pak. Namanya istidrat. Istidrat itu adalah bencana yang tertunda. Ibarat mata kayu lelokek di insang ikan tu. Bebas tali. Payah tahu. So tarik. Ya. Jadi jangan sampai awak ke menyelero buat dosa. Takut indah awak di dosa tu. Sebab dosa kok kata Imam Ibnu Qayyim banyak mudaratnya. Satu, dosa dapat membuat jiwa gelisah. Dosa menghalang terkabulnya doa. Dosa menghalang ilmu. Kok orang sekolah di pondok tak boleh guru dulu apa. Boleh tengok tempat apa dia banyak kan tengok. Akhirnya dia betul-betul terhindar daripada dosa. Jadi bahaya buat dosa, ya. Dosa membuat gelisah, dosa menghambat terkabulnya doa. Lah dua nak bertanya orang tu. Lah dua nak bertanya. Ayo silakan. Oh iya ulur iya. Sebaiknya laki dulu membawa. Ya. Laki dulu membawa. Jadi nasale elok laki dulu. Kecuali nan laki-laki tu sakit. Tu dalam apa ajar dah. Abang izin dan pemik sakitnya bang. Minta izin dengan mak dulu ke kapak rumah. Boleh repainya ndak? Minta izininya dulu. Apalah, dan nak tolak rempah kau. Kau je lah nyong pahala kau kadang. Tak bisa itu lah ya. Jadi sebaiknya bang harus ikut abang. Tapi kalau ndak tolak kau banyak lo kajian ndak tolak dia apa? Ndak tolak dia sogan, ndak tolak dia ponek. Sesekali lah ya. Tapi kalau ndak tolak tahu je ndak tolak, hati jago tiru. Kalau lah setahu je nak tolak, saya heran. Meraton tolak dengan 50 kilo. Pemusaji nak tolak dah. Cuba, yang kata tu. Menaki tangga-tangga perjalanan tolak kan? Perjalan-jalan mendaki-daki gunung tolak kan? Bagaimana pemusaji nak tolak? Nyewangin apa? Jadi di hati cakur bang, hati cakur kunci. Di hati badan mati juga kan? Di hati badan mati. Jadi sebaiknya amal semasing tu bang. Amal apa dia abang pula, amal akak dia akak pula. Tak lebih besar pindah amal abang kakak, abang mantang suami taat. Tolong dah. Hey, Siti Fatimah kata Rasulullah, kau masuk surga kau ndak syukur dia amalan kau nya. Tak bisa ada nolong dah. Itu. Jadi kau alim mana laki ibu ndak bisa menjadi syafaat dah. Amal itu masing-masing. Cuma mula bang pewak bang musadi berjamaah bang. Ujar lobe hari. Duh malah semayang kau ada alasan namoro. Banglah imam di depan imam. Dan di belakang. Dan tak pandai dah kau. Malu di kau. Kau banyak apa lajak kau mas. Itulah jak kau di depan dan belakang. Ndak boleh lah. Akhirnya masih menjalannya. Ya. Jadi sabun ke ayah anak. Kalau nilai, kalau ndak lihat ayah anak tu tapi kerja. Alah bang, alah dulu ya sebentar ya.